Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satria Alfaris, NPM 2190101140. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di film ini saya akan menceritakan tentang seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ihsan. Ihsan ini di sekolahnya dikenal tidak bisa membaca, kesulitan menulis, dan seringkali dicap sama guru-gurunya, sama teman-temannya, anak yang kurang disiplin dan suka tidak nurut apa yang disuruh guru-gurunya. Ihsan ini juga susah sekali untuk membedakan suku kata, semisal top dan pot, lalu ring dan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan si Ihsan tersebut, Ihsan seringkali tidak mengerjakan PR dan alhasil dihukum sama gurunya, disuruh keluar kelas sama gurunya, sampai Ihsan pun pernah membolos pelajaran karena dihukum oleh gurunya. Di situ tapi Ihsan mempunyai satu kelebihan yang teman-temannya yang lain tidak mempunyainya. Ihsan sangat pandai melukis. Beda dengan kakaknya yang sering juara kelas. Kakaknya yang bernama Yohan ini sering mendapat pujian dari orang tuanya, dari ayah, dari ibunya, karena Yohan ini tergolong anak yang cerdas, anak yang mudah disuruh, mudah diperintahkan dan nurut kepada orang tua. Tapi ini yang tidak dimiliki oleh Ihsan yang sering dibanding-bandingkan kepada kakaknya. Sampai-sampai ibunya sering marah kepada Ihsan, sering kesal mengajari Ihsan, sampai ibunya pun sering kelelahan mencari cara bagaimana untuk Ihsan ini bisa normal, bisa giat dalam belajar, bisa menjadi juara kelas. Berbeda dengan ibunya, ayah Ihsan ini terbilang keras dalam mendidik anak. Ihsan seringkali tertekan dengan kedisiplinan ayahnya memperlakukan Ihsan. Ayah Ihsan ini terbilang tegas dalam mendidik Ihsan dan kakaknya. Sampai-sampai Ihsan ini pun pernah membolos sekolah, dan waktu itu kakaknya menuliskan surat izin palsu. Lalu ayahnya ini mengetahui kalau kakaknya menuliskan surat izin palsu. Lalu guru itu memanggil orang tua Ihsan untuk datang ke sekolah. Sewaktu orang tua Ihsan, ayah dan ibu Ihsan datang ke sekolah, kepala sekolah dan para guru itu memberitahukan pada orang tua Ihsan bahwa Ihsan ini terancam tidak akan naik kelas untuk yang kedua kalinya di tahun ini, karena Ihsan sangat tidak bisa menerima pelajaran yang diberikan dari gurunya. Ihsan sangat sulit dibilangin, Ihsan sering tidak mengerjakan PR, bahkan saat ujian pun Ihsan cuma hanya bisa terdiam mengerjakan satu soal saja, bahkan kadang Ihsan tidak mengerjakannya sama sekali. Setelah guru ini memberitahu kepada orang tua Ihsan ini sangat bingung sekali mau mendidik Ihsan dengan cara apa lagi. Keesokan harinya Ihsan pun akhirnya sama orang tuanya dipindahkan ke asrama, dipindahkan ke sekolah khusus, dan Ihsan pun secara fisik, secara emosional sangat menolak orang tuanya untuk menyuruh Ihsan pindah sekolah ke tempat lain, ke asrama lain. Ihsan di situ menangis. Untuk sekolah baru juga sama sulitnya untuk menerima pelajaran yang disampaikan gurunya. Seringkali kesulitan dalam memahami apa yang disampaikan gurunya. Gurunya pun seringkali menghukum Ihsan. Gurunya pun sering membentak-bentak Ihsan, sampai Ihsan ini pun tidak ada perubahan sama sekali di sekolah yang baru ini. Di hari selanjutnya datanglah seorang guru seni yang menggantikan guru Ihsan yang sebelumnya, yang pemarah itu. Guru seni ini bernama Ram. Guru ini mempunyai cara mendidik tersendiri menurut saya,
Guru ini mempunyai cara yang unik untuk mendidik murid-muridnya, termasuk Ihsan. Ram ini memunculkan aura-aura positif dari murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu bisa keluar dari buku imajinasi mereka. Semua anak merespon dengan kedatangan Ram ini dengan cara mendidiknya yang baru, dengan cara mendidiknya yang menghibur, kecuali satu, Ihsan. Ihsan tetap terdiam di bangkunya, Ihsan tetap melamun di bangkunya. Lalu Ram pun melihat Ihsan dan berusaha mendekati Ihsan dan menanyakan masalah apa yang Ihsan alami. Di situ Ram langsung menyadari bahwa Ihsan ini mungkin mengalami penyakit disleksia. Disleksia ini gejala yang menyulitkan seseorang atau anak untuk membaca, untuk menulis, untuk hitung-menghitung, dan Siram pun menyadari itu dan sangat paham kalau si Ihsan ini ternyata mengalami kondisi seperti itu, karena dulunya Siram ini juga pernah mengalami hal gejala disleksia itu. Lalu Siram ini mencontohkan kepada si Ihsan untuk mengenali tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga menjelitkan semangat Ihsan dalam belajar kembali. Berjalannya waktu, yang diajarkan Ram untuk Ihsan ini akhirnya berbuah manis. Si Ram ini bisa membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Lalu si Ram ini berusaha untuk menemui orang tua Ihsan dan berusaha menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya yang mengalami disleksia ini harus benar-benar dididik dengan total kesabaran banget. Setelah menemui orang tua Ihsan tersebut, si Ram memohon kepada kepala sekolah di asrama itu agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan di sekolah itu, dimana ia nantinya yang akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Si Ram ini meyakinkan sekali kepada kepala sekolah ini bahwa sebenarnya Ihsan ini mempunyai kelebihan tersendiri, dan Siram juga yakin Siram bisa membawa Ihsan dan mengajari Ihsan sampai benar-benar Ihsan bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan Siram pun langsung memperlihatkan bukti-buktinya kelebihan Ihsan dalam melukis. Siram ini membawakan lukisan yang diambil di rumah Ihsan dari orang tuanya dan meminta kesempatan, meminta dukungan dan meminta izin kepada si kepala sekolah ini bahwa Siram ini akan mengadakan lomba lukis di sekolahannya, yang sebelumnya di sekolahan ini belum pernah sama sekali mengadakan lomba lukis. Dengan diadakannya melomba lukis ini ternyata hal yang di luar dugaan para teman-temannya Ihsan ini akhirnya terjadi. Di situ keluarlah Ihsan menjadi juara melomba lukis dengan lukisan yang sangat-sangat indah. Pesan saya untuk cerita seperti di film Ihsan ini, menurut saya, pesan saya kepada orang tua terkhususnya untuk tidak langsung menghakimi seorang anak yang terlihatannya di sekolah tidak pandai dalam belajar, di sekolah tidak bisa bersaing seperti teman-temannya, bahkan yang di sekolah tidak bisa sepintar teman-temannya, itu jangan langsung dituntut untuk bisa serata dengan temannya. Jadi gimana sih kita sebagai orang tua untuk mencari tahu apa sih sebabnya kenapa anak ini bisa begini? Kita seharusnya bisa mendekati seorang anak itu untuk anak itu bisa terbuka menceritakan masalah yang mungkin sebenarnya anak itu pengen ceritakan ke orang tuanya. Jangan langsung harus dituntut harus begini, harus bisa begitu, harus bisa seperti yang lainnya. Lalu kesan yang ingin saya sampaikan dari film ini membuktikan bahwa sebenarnya itu tidak ada orang yang bodoh. Sebenarnya kita semua itu hanyalah perbedaan tentang bidang kemampuan kita, kesesuaian cara belajar kita, dan ketekunan kita. Bahkan hewan pun itu diciptakan sama Allah itu berbeda-beda. Dari pemakan daging
ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan apa saja. Begitu pula seperti manusia. Allah ini menciptakan dengan garis takdir yang beragam, dengan tugas beragam, dan masa-masa bakti yang beragam. Kalau semua manusia jadi tentara, lalu siapa yang akan menjadi dokternya? Lalu siapa yang akan menjadi gurunya? Sekian dulu review saya tentang film ini, tentang cerita ini. Jika ada salah-salah kata, jika ada kekurangan saya dalam menjelaskan film ini, menceritakan ini, saya mohon maaf selebih-lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.